Selamat datang dalam kisah yang luar biasa ini, sebuah perjalanan penuh haru dan cinta yang tak terduga. Bayangkan seorang gadis sederhana dari Indonesia merantau jauh ke tanah Afrika demi mengais nasib. Ia hanya berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Tapi takdir membawanya pada sesuatu yang lebih besar. Di negeri asing itu, ia menemukan sesuatu yang tak terduga, cinta. Namun, perlahan, di antara perbedaan budaya dan bahasa, perasaan yang tak seharusnya muncul mulai tumbuh. Inilah kisah Dewi, seorang TKW di tanah Afrika, dan majikannya. Dewi menatap tiket pesawat di tangannya dengan gemetar. Nama dan tujuannya jelas tertera di sana. Diana Jakarta, Casablanca, Maroko. Ini adalah perjalanan terjauhnya. Ia masih sulit membayangkan bahwa ia akan berakhir di benua Afrika, tempat yang hanya ia kenal lewat televisi dan buku pelajaran di sekolah. Di ruang tunggu bandara, ia melihat wajah-wajah yang mungkin juga pekerja migran seperti dirinya. Mereka tampak tenang. Tapi Dewi tahu, di dalam hati mereka pasti menyimpan kekhawatiran yang sama. Bagaimana jika majikannya jahat? Bagaimana jika ia diperlakukan buruk di sana? Dewi menggigit bibirnya, mencoba mengusir semua kekhawatiran itu. Ini bukan saatnya untuk ragu. Ia harus bekerja, harus menghasilkan uang untuk keluarganya di desa kecil di Jawa Timur. Perjalanan panjang di udara membuatnya semakin gelisah. Setelah transit di Dubai, akhirnya pesawat mendarat di Casablanca, ibu kota Maroko. Begitu keluar dari bandara, hawa panas menyengat tubuhnya. Tidak seperti di kampung halamannya yang sejuk, udara di sini terasa kering di tenggorokannya. Seorang pria berjas hitam menghampirinya. "Dewi?" tanyanya. Dewi mengangguk ragu. Pria itu menatapnya sejenak sebelum mengangguk. "Saya Amir. Saya supir Tuan Faisal. Mari, saya antar kamu ke rumah majikan." Dewi mengikuti langkahnya dengan hati berdebar. Mobil yang mengantarnya begitu mewah, jauh dari apa yang pernah ia lihat sebelumnya. Perjalanan menuju rumah majikannya memperlihatkan pemandangan kota yang kontras. Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah di satu sisi, sementara di sisi lain terlihat perkampungan sederhana dengan rumah-rumah kecil yang tampak tua. Setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam, akhirnya mobil memasuki area perumahan elit. Gerbang besi besar terbuka otomatis, memperlihatkan halaman luas dengan taman yang begitu indah. Rumah yang berdiri di hadapannya lebih mirip istana dibandingkan rumah biasa. Dewi turun dari mobil dengan gugup. Sebelum sempat mengatur napasnya, seorang pria tinggi berkulit sawo matang keluar dari dalam rumah. Wajahnya tampan dan berwibawa, dengan sorot mata tajam yang menatapnya tanpa ekspresi. Dewi tahu bahwa pria ini adalah Faisal, majikannya. "Kamu yang dari Indonesia?" Suara Faisal berat dan dalam. "Iya, Tuan," jawab Dewi dengan sedikit gemetar. Faisal mengangguk pelan. "Baik, kamu akan bekerja di sini sebagai asisten rumah tangga. Urus rumah dengan baik, dan jangan macam-macam." Dewi menelan ludah. Bayang-bayang kehidupan baru di rumah megah ini mulai terasa nyata. Namun, seiring berjalannya waktu, Dewi mulai melihat sisi lain dari Faisal. Sisi yang lebih lembut, lebih manusiawi. Dan tanpa ia sadari, sisi itu mulai mengetuk pintu hatinya. Hari-hari pertama Dewi di rumah itu terasa berat. Ia harus bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, serta membantu keperluan penghuni rumah. Faisal memang bukan pria yang banyak bicara, tetapi setiap kali mereka bertemu di lorong atau ruang makan, Dewi merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Seolah ada getaran halus yang membuatnya gugup setiap kali Faisal ada di dekatnya. Suatu sore, Dewi tengah menyapu teras belakang ketika tiba-tiba angin kencang berhembus, menerbangkan debu dan dedaunan kering. Matanya kelilipan, dan ia refleks mengusapnya dengan tangan yang masih kotor. "Aduh." Ia mencoba mengedip-ngedipkan matanya,
tetapi semakin terasa perih. Tunggu. Sebuah suara dalam yang khas terdengar di belakangnya. Dewi membeku. Itu suara Faisal. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Faisal sudah berdiri di hadapannya, memperhatikan wajahnya dengan tajam. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. "Mata saya kelilipan, Tuan." Faisal menghela napas. Lalu dengan gerakan hati-hati, ia meraih wajah Dewi. Jemarinya yang hangat menyentuh kelopak mata gadis itu, meniupnya perlahan untuk menghilangkan debu yang menempel. Dewi terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Perasaan yang mulai tumbuh tanpa ia sadari semakin mengakar dalam hatinya. Dewi tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya di tanah Afrika akan berubah begitu cepat. Semula, ia hanya berpikir untuk bekerja dan mengumpulkan uang demi keluarganya di kampung. Namun, sejak kejadian sore itu, sejak Faisal dengan lembut mengusap kelopak matanya yang terkena debu, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Setiap kali Faisal berada di dekatnya, dadanya selalu berdegup kencang. Entah mengapa, tatapan dingin pria itu kini terasa lebih hangat, lebih lembut. Meskipun Faisal tetap menjaga jarak dan sikapnya, Dewi mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu luput dari pandangannya. Bagaimana Faisal selalu bangun pagi, bagaimana ia diam-diam memperhatikan Dewi saat gadis itu bekerja, seolah sedang menilai sesuatu. Bahkan, bagaimana pria itu sering pulang larut malam dengan ekspresi lelah, seolah membawa beban berat di pikirannya. Suatu malam, Dewi terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Ia melirik jam di dinding. Lewat tengah malam. Ragu-ragu, ia membuka pintu dan mengintip keluar. Di lorong yang remang-remang, Dewi melihat Faisal berdiri di depan jendela besar, menatap keluar dengan ekspresi kosong. "Tuan?" panggilnya lirih. Faisal menoleh, terlihat sedikit terkejut. "Kamu belum tidur?" "Saya mendengar suara. Saya kira ada sesuatu yang terjadi," jawab Dewi jujur. Faisal menatapnya sejenak sebelum menghela napas panjang. "Aku hanya tidak bisa tidur." Dewi menggigit bibirnya. Ragu, apakah ia harus berbicara lebih jauh atau kembali ke kamarnya? Namun, entah mengapa, ada sesuatu dalam ekspresi pria itu yang membuatnya ingin bertahan. "Maaf kalau saya lancang, tapi apakah ada yang mengganggu pikiran Tuan?" tanyanya pelan. Faisal terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Kadang, hidup ini terasa kosong." Dewi mengernyit. "Kosong?" Faisal menatapnya dalam-dalam. "Aku punya segalanya. Harta, bisnis, rumah besar. Tapi apa gunanya semua itu jika aku tidak punya seseorang yang benar-benar peduli padaku?" Dewi terkejut dengan pengakuan itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pria sekaya dan sekuat Faisal bisa merasa kesepian. "Keluarga Tuan?" tanyanya hati-hati. Faisal mengalihkan pandangannya ke jendela lagi. "Aku sudah kehilangan orang tuaku sejak lama. Aku hanya punya adik laki-laki, tapi dia lebih sibuk dengan urusannya sendiri. Aku terbiasa hidup sendiri, sampai kamu datang." Dewi menahan napas. Kata-kata terakhir Faisal menggantung di udara, menciptakan keheningan yang aneh di antara mereka. Saya, Dewi, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Menatap Faisal sekali lagi, ia melihat tatapan yang berbeda, lebih lembut, lebih hangat. "Kamu membuat rumah ini terasa lebih nyaman dengan kehadiranmu." Suara Faisal terdengar lebih pelan, nyaris seperti bisikan. Dewi menatapnya dengan mata membulat. Ini terlalu cepat, terlalu mustahil. Ia hanya seorang pembantu, sementara Faisal adalah pria kaya dengan kehidupan yang sangat berbeda darinya. "Tuan, saya..." Dewi tidak tahu harus berkata apa. Faisal tersenyum kecil, seolah memahami kebingungannya. "Lupakan saja. Mungkin aku hanya terlalu lelah malam ini." Namun, Dewi tahu kata-kata itu bukan sekadar luapan emosi sesaat. Ia bisa melihat ketulusan di mata Faisal, sesuatu yang tidak bisa disangkalnya lagi. Malam itu, Dewi kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk.
Ia tahu bahwa sesuatu yang berbahaya sedang berkembang di hatinya. Perasaan yang tidak seharusnya ada, tetapi semakin sulit untuk dihindari. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur. Kata-kata Faisal terus terngiang di kepalanya. Apakah aku hanya seorang pembantu di rumah ini? Mungkinkah perasaan ini nyata? Namun, lebih dari itu, Dewi tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Sejak pertama kali bertemu Faisal, ada sesuatu dalam diri pria itu yang menariknya. Bukan hanya ketampanannya, bukan hanya kekayaannya, tetapi caranya membawa diri, wibawa dan kelembutan yang tersembunyi di balik sikap dinginnya. Perasaan ini salah. Dewi sadar. Tetapi, semakin ia mencoba menghindarinya, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Keesokan harinya, Dewi bekerja seperti biasa. Namun, kali ini ada yang berbeda. Faisal, tidak seperti biasanya, tampak lebih sering berada di rumah. Setiap kali Dewi lewat, pria itu selalu memperhatikannya diam-diam. Saat siang menjelang, Dewi sedang merapikan meja makan ketika Faisal datang menghampirinya. "Aku tidak bisa mengabaikan kehadiranmu, Dewi," katanya pelan. Dewi menelan ludah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. "Tuan, saya hanya seorang pekerja di rumah ini. Saya bukan siapa-siapa." Suaranya hampir berbisik. Faisal mendekat satu langkah. Namun pria itu kemudian meraih tangannya. "Kamu lebih dari sekadar pekerja, Dewi," katanya serius. "Kamu adalah seseorang yang aku butuhkan." Dewi terdiam. "Ini hanya sementara, Tuan. Apakah Anda yakin?" tanyanya pelan. Faisal mengangguk. "Aku belum pernah seyakin ini, Dewi." Mata Dewi mulai berkaca-kaca. Hatinya penuh dengan emosi yang bercampur aduk. "Kalau begitu, beri saya waktu," katanya akhirnya. Faisal tersenyum tipis. "Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan, Dewi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari hidupku." Malam itu, untuk pertama kalinya mereka pergi ke sebuah restoran kecil di pinggir pantai, tempat yang begitu indah dengan pemandangan laut lepas. Dewi mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, sesuatu yang diberikan Faisal untuknya. Ia awalnya menolak, merasa tidak pantas menerima pemberian dari majikannya. Namun Faisal bersikeras dan mengatakan bahwa ia ingin melihat Dewi merasa nyaman. Saat mereka duduk bersama di restoran, Faisal menatapnya dengan penuh kekaguman. "Kamu terlihat cantik malam ini," katanya tiba-tiba. Dewi merasa wajahnya memanas. "Tuan, jangan bercanda." "Aku tidak bercanda," Faisal tersenyum. "Andai saja kamu tahu betapa aku menyukaimu, Dewi." Dewi menunduk, jari-jarinya saling menggenggam erat di atas meja. Ia merasa seperti sedang bermimpi. "Tuan, saya takut," gumamnya. "Jangan takut, Dewi." Faisal menatapnya dalam-dalam. "Aku bukan pria yang bermain-main dengan perasaan. Aku mencintaimu." Dewi mengangkat wajahnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Hatinya dipenuhi emosi. Lalu, dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Ya, aku mau." Faisal tersenyum bahagia. Ia menggenggam tangan Dewi lebih erat, seolah berjanji untuk tidak pernah melepaskannya. Malam itu, di bawah langit Afrika yang dipenuhi bintang, takdir mereka akhirnya bertaut dalam cinta yang tak lagi bisa mereka ingkari. Dewi masih merasa seperti bermimpi. Bagaimana mungkin seorang pria seperti Faisal, majikannya yang kaya raya dan terpandang, benar-benar ingin menikahinya? Namun, ketika ia melihat kesungguhan di mata Faisal, ia tahu bahwa ini bukan sekadar angan-angan. Ini nyata. Hari-hari setelah Faisal melamarnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Faisal segera mengurus semua dokumen yang diperlukan untuk pernikahan mereka. Meski banyak orang yang terkejut, terutama para kolega Faisal yang tidak percaya bahwa seorang pria seperti dirinya memilih menikahi seorang wanita sederhana seperti Dewi, Faisal tidak peduli. "Aku mencintainya," katanya tegas kepada siapapun yang mempertanyakan keputusannya. Dewi sendiri masih sulit percaya bahwa hidupnya berubah begitu cepat. Dulu,
Ia datang ke Afrika sebagai seorang TKW yang hanya berharap bisa mencari nafkah untuk keluarganya di Indonesia. Kini, ia akan menikah dengan seorang pria yang bukan hanya kaya, tetapi juga tulus mencintainya. Pernikahan mereka digelar dengan sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Faisal tidak ingin pesta yang terlalu mewah, karena baginya yang terpenting adalah kebersamaan mereka. Dewi mengenakan gaun pengantin putih yang anggun, sederhana, namun begitu indah. Faisal sendiri tampak gagah dengan jubah tradisional Afrika berwarna putih bersulam emas. Saat mereka berdiri di hadapan penghulu, hati Dewi bergetar. "Dewi, aku berjanji akan mencintaimu dan menjagamu. Aku akan menjadi suami yang baik, dan kita akan membangun keluarga yang bahagia bersama," ucap Faisal dengan mantap. Akhirnya, Dewi resmi menjadi istri Faisal. Kehidupan Dewi berubah drastis. Kini, ia bukan lagi seorang pekerja di rumah Faisal, tetapi nyonya rumah. Awalnya, ia merasa canggung dengan perubahan ini, tetapi Faisal selalu ada untuk meyakinkannya. "Kamu tetap Dewi yang aku cintai," katanya sambil menggenggam tangan Dewi erat. Faisal juga membawa Dewi ke berbagai tempat indah di Afrika. Mereka mengunjungi safari, melihat matahari terbenam di padang pasir, dan makan malam romantis di tepi sungai. Semua terasa seperti dongeng yang menjadi nyata. Namun, kebahagiaan mereka tidak luput dari banyak orang yang meragukan dan mencibir. "Apa kata orang lain tidak penting," kata Faisal suatu malam saat mereka duduk berdua di taman rumah. "Yang penting adalah aku dan kamu. Kita bersama. Dan itu sudah cukup." Dewi menatap Faisal dengan penuh keyakinan. "Aku percaya padamu, Tuan tidak, suamiku." Faisal tersenyum dan menariknya ke dalam pelukan. Di bawah langit Afrika yang luas, mereka berdua tahu bahwa cinta mereka akan bertahan selamanya.